Ancam Kapolri, Deolipa Yumara minta fee 15 triliun rupiah. Kalau nggak ada, kita gugat. Jadi saya tetap meminta negara membayar 15 triliun. Itu tujuannya untuk uang-uang itu. Mau saya bagi-bagi, kan saya poya-poya. Mana ada pencabutan sepihak. Surat kuasa adalah surat yang sifatnya para pihak. Pemberi kuasa, penerima kuasa. Pemberi kuasa, pencabut, penerima kuasa mempunyai hak yang namanya hak retensi. Makanya saya mau gugat. Yang saya gugat pengacaranya, negara, Bareskrim. Nah, pengacara yang baru datang ini tiba-tiba seolah-olah dia yang bekerja, sampaikan informasi kepada publik, kan tidak fair itu. Ya. Kalau dia mengaku, Pak, kalau dia mengaku tiba-tiba ada yang meminta. Bukan karena pengacara itu dia mengaku, karena apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh tim sus, menyampaikan kepada dia, kasih orang tuanya didatangkan, adalah upaya untuk adalah upaya membuat dia untuk tergugah. Nah, jadi jangan orang tiba-tiba ditunjuk sebagai pengacara untuk mendampingi pemeriksaan, terus dia ngoceh di luar seolah-olah pekerjaan dia, itu kan nggak fair. Karena begini, kasus Baradae awal mulanya kan dia kami dari operasi dia didoktrin, dia dipaksa ngomong dan dia bersedia ngomong seperti itu. Sampai kemudian putusannya adalah tersangka dengan pasal 338. Jadi menurut saya penyidik lebih ahli lah di situ, dan soal pergantian kuasa hukum kita ikuti saja bagaimana ini dinamika. Ya, pengacara eksentrik Deolipa Yumara mengancam akan membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit ke PT UN jika permintaan fee dirinya sebagai pengacara Baradae senilai 15 triliun tidak dipenuhi. Permintaan fee Deolipa Yumara senilai 15 T ini diungkapkan usai status dirinya sebagai kuasa hukum Baradae resmi dicabut. Menurut Deolipa, fee jasa pengacara ini ia ajukan ke Polri lantaran dirinya ditunjuk oleh Bareskrim Polri sebagai kuasa hukum Baradae. Ini kan penunjukan daya negara dari Bareskrim. Tentunya saya minta fee saya dong. Saya akan minta jasa saya sebagai pengacara yang ditunjuk negara. Saya minta 15 triliun supaya saya bisa foya-foya, kata Deolipa Yumara berseloroh. Deolipa juga menilai uang 15 triliun itu pastinya bisa dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini Polri, lantaran negara kaya raya. Adapun jika permintaan fee sebesar 15 triliun itu tidak dipenuhi, maka ia menegaskan akan menggugat pemerintah. Ya kan kita ditunjuk negara ini kan kaya, masa kita minta 15 T nggak ada? Ya kalau nggak ada kita gugat, catat aja, tegas Deolipa. Ancaman gugatan itu, kata Deolipa, yang tujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Wakapolri ataupun Presiden Jokowi. Menurut Deolipa, gugatan terhadap Kapolri terkait fee dirinya sebagai pengacara Baradae yang ditunjuk oleh Bareskrim Polri tersebut bakal ia ajukan ke PT UN secara perdata. Hingga berita ini ditayangkan, belum ditemukan tanggapan dari Kapolri maupun pihak Polri terkait ancaman Deolipa Yumara soal fee jasa pengacaranya sebagai kuasa hukum Baradae itu. Presiden Jokowi akan diseret ke pengadilan jika negara tak mau membayar fee 15 triliun ke mantan pengacara Baradae Deolipa. Gugatan itu akan dilayangkan Deolipa Yumara, dan seperti diketahui, Deolipa adalah mantan kuasa Baradae yang mengungkapkan ada kejanggalan surat pencabutan kuasa dirinya oleh sang klien. Deolipa Yumara ditunjuk oleh Bareskrim Polri untuk mendampingi Baradae menggantikan Andreas Nahos Silitonga yang mengundurkan diri. Pria berambut panjang itu ditunjuk sebagai pengacara Baradae bersama Muhammad Burhanuddin pada 6 Agustus lalu. Sejak didampingi Deolipa Yumara dan Burhanuddin, Baradae memberikan sejumlah pengakuan berbeda sekaligus mengejutkan terkait kasus kematian Brigadir J. Baradae pun disebut mulai mau terbuka sejak Deolipa Yumara dan Burhanuddin menjadi kuasa hukumnya. Namun baru sepekan bertugas, Deolipa Yumara secara mengejutkan mengumumkan bahwa kuasanya dicabut oleh sang klien. Kepada wartawan, Deolipa Yumara mengaku mendapatkan pesan WA dari stafnya bahwa surat kuasa atas Baradae dicabut. Presiden Jokowi akan diseret ke pengadilan jika negara tak mau membayar fee sebesar 15 triliun rupiah kepada mantan pengacara Baradae Deolipa. Mengejutkannya, Deolipa Yumara mendapatkan pesan tersebut tepat ketika ia tengah menjadi bintang tamu dalam tayangan live Metro TV pada Kamis 11 Agustus kemarin. Saya dapat WA nih dari anak buah saya, pengacara dari kantor dicondet surat pencabutan kuasa, kata Deolipa.
Saat mendapatkan pesan itu, Diolipa Yumara mengungkapkan ada yang janggal dari surat pencabutan kuasa yang diterimanya itu. Tapi surat pencabutan kuasa ini tulisannya diketik. Tentunya posisi Eliezer nggak mungkin mengetik, wong dia di tahanan, diketik baru dia tanda tangan. Jelas ya. Dirinya pun kemudian melanjutkan membaca pencabutan surat kuasa tersebut. Sementara itu, Baris Krim Polri memberikan pernyataan mengejutkan terkait kabar Diolipa Yumara dan Burhanuddin yang kuasanya dicabut oleh Baradae. Atas keputusan pencabutan kuasa sepihak dari Polri, Diolipa pun mengaku akan meminta uang 15 triliun kepada negara. Namun dia tidak menjawab ada atau tidak kontrak kerja dengan bayaran 15 triliun tersebut. Hanya Diolipa menegaskan dia ditunjuk negara untuk mendampingi Baradae. Diolipa menegaskan akan menggugat Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Dia mengaku akan memperjuangkan haknya secara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Mantan kuasa Baradae menggugat Presiden sampai Kapolri, dan inilah buntut pencopotannya sebagai pengacara. Iya, mantan kuasa hukum Baradae menggugat Presiden Jokowi sampai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, buntut pencopotannya sebagai pengacara Baradae. Diolipa Yumara menuturkan bahwa mereka menggugat negara membayarkan fee atas jasanya sebagai pengacara Baradae senilai 15 triliun rupiah. Apalagi penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum berasal dari Baris Krim Polri. Lebih lanjut, Diolipa menambahkan bahwa gugatan itu nantinya akan didaftarkan di PT-UN. Dia meyakini bahwa negara bakal menyanggupi permintaan tersebut. Perdata bisa ke PT-UN, bisa secara perdata negara. Kan kita ditunjuk sama negara nih. Negara kan yang kaya. Masa kita minta 15T nggak ada? Ya kalau nggak ada kita gugat dong. Pungkas Diolipa. Diberitakan sebelumnya, Baris Krim Polri membenarkan bahwa Baradae telah mencabut surat kuasa terhadap dua pengacara, yaitu Diolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Andirian Jayadi mengatakan pencabutan surat kuasa tersebut dibuat oleh Baradae sendiri. Andi menuturkan bahwa Diolipa dan Burhanuddin sejatinya merupakan pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Polri. Tujuannya mereka mendampingi pemeriksaan Baradae seusai pengacara sebelumnya mengundurkan diri. Sebagai informasi, Diolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin dicabut kuasanya sebagai pengacara Baradae. Hal ini diketahui dalam surat pencabutan kuasa yang tersebar di media sosial. Pencabutan surat kuasa tersebut berupa foto surat pencabutan yang ditandatangani oleh Baradae dan ditandatangani di atas materai. Baradae telah mencabut kedua kuasa hukum itu terhitung sejak Rabu, 10 Agustus 2022. Dan untuk selengkapnya berikut adalah isi dari surat pencabutan kuasa berdasarkan yang dibacakan oleh Diolipa Yumara. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dalam hal ini menerangkan bertindak sebagai diri sendiri selanjutnya disebut sebagai pencabut kuasa. Dengan ini menerangkan bahwa terhitung tanggal 10 Agustus 2022, mencabut kuasa yang telah diberikan kepada Diolipa Yumara SH SPSI dan Muhammad Burhanuddin SH Advokat Pengacara. Dengan ini, saya selaku pemberi kuasa menyatakan mencabut kuasa tersebut terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. Dengan pencabutan surat kuasa ini, maka surat kuasa tertanggal 8 Agustus 2022 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan karenanya advokat dan konsultan hukum pada kantor Law Office Diolipa Yumara dan Burhanuddin Associates Counselor of Law tidak lagi punya hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dalam hal yang sebagaimana tercantum di dalam kuasa tersebut. Surat pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demikian surat pencabutan kuasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Agustus 2022.